Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, salam dan bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk menyampaikan materi tentang budaya positif, di mana kita akan mengkoneksikan materi di modul 1.4. Saya MH Hendra Ainun Najib, CGP Angkatan 9. Bapak Ibu, langsung ke hal yang pertama tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah konsep begitu ya, sebuah konsep di mana kita mencoba untuk memberikan sebuah stimulus untuk menyadarkan anak didik kita agar anak didik kita mempunyai kesadaran dalam diri yang kesadaran itu bisa memunculkan tindakan-tindakan yang tidak hanya sebatas apa ya, sebatas hal yang bersifat jangka pendek seperti itu, akan tapi terus berlanjut dan mempunyai jangka yang sangat panjang. Budaya positif ini mmm, adalah sebuah konsep pembiasaan sebenarnya ya, konsep pembiasaan untuk anak didik kita, agar anak didik kita merasa nyaman dalam merubah perilakunya, merasa, sesuai dengan kodratinya dalam merubah perilakunya sendiri, memanggil kesadaran-kesadarannya sendiri, untuk mencapai apa yang dia impikan dan dia cita-citakan. Baik, Bapak Ibu, yang kedua, saya akan mencoba untuk menyampaikan garis-garis besar daripada hal-hal yang akan kita ulas di sini. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, ada restitusi juga di situ. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian di poin kelima ada 5 posisi kontrol, kemudian yang keenam ada segitiga restitusi. Yang tentunya dalam membahas ini tidak detail ya, kami hanya membahas secara dasar-dasar saja. Bapak Ibu, yang pertama kita lihat, yang pertama adalah disiplin positif ya. Ya, kita lihat dalam sebuah teori ya, yang dikatakan oleh William Glasser yang menyatakan bahwa eh, kita itu tidak dapat mengontrol orang lain, begitu kan? Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain dan kita hanya dapat mengontrol diri sendiri. Maka hal ini sangat apa ya, berpengaruh terhadap pola pemikiran bahwa motivasi terbesar adalah diri kita, bukan sesuatu di luar diri kita. Jadi termasuk dalam kita merubah seseorang, yaitu murid sebagai guru merubah murid, maka kita mencoba untuk menjadi seseorang yang memanggil motivasi-motivasi murid kita, sehingga murid kita itu merubah dirinya sendiri. Karena dengan dia merubah dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri, tentu dia akan mengalami sebuah proses perubahan yang alamiah, ya tidak dalam konteks keterpaksaan, begitu. Jadi, dalam konsep alamiah perubahan itu, tentu konsekuensinya perubahan itu akan bersifat lanjut, kemudian continue, dan itu akan merubah murid kita sesuai dengan kodrati mereka. Jadi kita merubah anak bukan karena uh, memaksa dan sebagainya, tapi memanggil hati nuraninya, memanggil dirinya agar dia mampu untuk merubah diri sendiri. Karena sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid kita, yang bisa adalah murid kita sendiri. Baik, yang kedua, kita lihat ada nilai kebajikan universal di situ ya. Ada nilai kebajikan universal di mana kita juga membahas di bab ini, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi kebajikan universal ini adalah sebuah
nilai-nilai yang kita akui bersama bahwa itu menjadi nilai-nilai luhur ya. Contoh adalah toleransi. Tentu kita sepakat semua bahwa toleransi adalah nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai tersebut nanti akan digunakan kita dalam rangka untuk memanggil memanggil motivasi-motivasi internal dari murid anak didik kita. Karena pada hakikatnya nilai-nilai itu sudah ada dalam diri anak didik kita. Karena pada kodratnya manusia itu sudah mempunyai hal-hal yang dititipkan oleh Tuhan, dititipkan oleh Allah. Dia mempunyai potensi-potensi kebajikan di sana, termasuk toleransi, menghargai. Sebenarnya di hati kecil anak didik kita sudah mempunyai. Maka tugas kita adalah memanggil kata-kata hati itu, memanggil suara-suara kecil itu untuk muncul pada anak didik kita. Sehingga dia berperilaku sesuai dengan hati nuraninya. Baik, yang selanjutnya ada teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi ya. Bapak Ibu yang kami hormati, di teori motivasi tentunya kita bisa lihat di situ uh, kita bisa lihat ada motivasi yang terbesar ya. Motivasi seseorang, motivasi anak didik kita dalam melakukan sesuatu, apa sih motifnya? Motif adalah sebuah dorongan atau alasan apa yang digunakan oleh anak didik kita dalam melakukan sesuatu. Tentu yang kita harapkan adalah motivasi-motivasi internal ya. Motivasi-motivasi internal. Apa sih motivasi internal itu? Motivasi internal adalah motivasi yang timbul berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh anak itu. Misalnya nilai-nilai kebajikan yang kita bahas di awal tadi ya. Jadi misalnya ada anak didik kita itu sangat menghargai perbedaan agama begitu karena di dalam dirinya dia sudah mempunyai motivasi bahwa dia berperilaku toleransi. Itu melakukan sesuatu karena motif toleransi. Melakukan sesuatu karena motif menghargai. Nah, itu adalah motivasi-motivasi internal. Berbeda dengan motivasi-motivasi eksternal. Contohnya adalah melakukan sesuatu karena ada hukuman, karena takut hukuman misalnya. Atau melakukan sesuatu karena ada hadiah, misalnya seperti itu. Jadi ini motivasi-motivasi eksternal. Walaupun dalam kata lain motivasi ini sangat bisa berubah, ya bisa berubah dalam artian motivasi ini bersifat dinamis. Akan tetapi kita perlu tahu bahwa motivasi yang paling baik, motivasi yang terbesar adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dalam diri kita. Termasuk motivasi yang muncul dalam diri anak didik kita. Kemudian kita lihat ada hukuman, kemudian ada penghargaan, ada restitusi. Di situ kita lihat bahwa hukuman itu ya terkadang mungkin di dunia pendidikan ini masih banyak yang dilakukan ya, hukuman, kemudian penghargaan dan restitusi ya. Tapi kita perlu bedakan dan kita perlu tempatkan mungkin ya. Perlu tempatkan hal-hal tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena pada hakikatnya menurut saya pribadi itu hukuman, penghargaan itu tetap diperlukan dalam rangka membentuk sebuah budaya positif juga, dalam mendukung sebuah budaya positif. Hukuman, penghargaan, kemudian apalagi restitusi ya. Restitusi adalah ruh dari hukuman dan penghargaan tersebut. Karena tadi berkaitan dengan teori motivasi, adanya hukuman, motivasi-motivasi yang muncul dari anak didik kita itu bisa berubah atau dinamis. Maka ruh dari hukuman dan penghargaan adalah restitusi, dan hukuman tersebut bisa kita perbaiki. Motivasi-motivasi tentang takut hukuman dengan ingin mendapatkan penghargaan itu sangat mudah atau sangat bisa berpeluang besar untuk diperbaiki di tengah perjalanan. Yang selanjutnya kita lihat ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati di dalam sebuah kelas ya.
kelas adalah miniatur komunitas, ya. Kelas adalah miniatur komunitas di mana di sana kita harus mau belajar atau membelajarkan anak-anak kita untuk menyepakati sebuah nilai-nilai universal. Agar apa? Agar terjadi sebuah upaya untuk saling mengingatkan, upaya untuk saling apa? Belajar satu sama lain. Ketika satu melanggar, maka satu mengingatkan dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu upaya menginternalisasi nilai-nilai universal yang sudah disepakati bersama. Maka di dalam keyakinan kelas ini biasanya dipilih beberapa saja, misalnya 3 atau bahkan 2, ada yang 1 atau 4. Tujuannya apa? Untuk memudahkan anak-anak kita untuk memahami apa makna dari keyakinan kelas itu, menginternalisasi, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keyakinan kelas ini nantinya juga akan digunakan untuk segitiga restitusi ya, sebagai panduan kita dalam segitiga restitusi. Nah, di keyakinan kelas ini sebenarnya adalah eh, penyederhanaan, penyederhanaan dari nilai-nilai universal sendiri. Karena di dalam nilai-nilai universal ini kita sudah ya mempunyai bersama di dalam budaya kita, di dalam agama kita sudah mempunyai nilai-nilai universal yang sebenarnya sudah sangat banyak sekali dan sudah kita yakini bersama. Kemudian yang selanjutnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk membentuk sebuah kualitas pendidikan. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, yang kelima adalah penguasaan atau power. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang ya ini berdasarkan penelitian. Walaupun dalam sebuah kritik saya pribadi bahwa di sini seseorang masih membutuhkan satu hal, yaitu kebutuhan dasar manusia untuk bersandar kepada Tuhannya atau transcendent, kebutuhan manusia untuk merasa transcendent atau merasa ada kekuatan ruh di balik yang fisik. Ya, di sini belum dituliskan. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, ada konsekuensi di mana kebutuhan ini apabila tidak tercukupi, maka biasanya, dalam tanda kutip, biasanya ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Maka dengan kita mempelajari kebutuhan-kebutuhan dasar ini, maka akan mempermudah kita sebagai seorang guru untuk menebak atau mengira-ira ketika seseorang atau murid kita mengalami sebuah penyimpangan. Misalnya membolos sekolah. Ada apa? Ya, ada apa di balik itu? Atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum tercukupi dalam kehidupannya. Misalnya di kebutuhan yang kedua, oh ternyata anak ini belum merasa diterima dalam komunitas kelasnya atau belum merasa mendapatkan sebuah kasih sayang dari keluarga dan lain sebagainya. Atau mungkin anak ini sedang membutuhkan kebebasan, akan tapi pemaknaan kebebasan itu masih salah ya. Dimaknai kebebasan adalah dia bebas menentukan sesuatu tanpa terikat dengan sebuah aturan-aturan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah ada 5 posisi kontrol, di mana ini adalah dilakukan oleh seorang guru kepada anak didiknya. Yang pertama adalah tipe penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah seorang manajer. Idealnya seorang guru adalah seorang manajer yang memanage anak didiknya untuk menjadi uh, menemukan jati dirinya ya, menemukan jati dirinya. Selanjutnya
Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah upaya dalam menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang terjadi pada anak didik kita yang terjadi secara individu ya, secara individu. Ada tahapan-tahapan yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita coba lihat bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Kita perlu tahu, kita perlu tahu motif seseorang itu melakukan sesuatu, dan motif itu pasti tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan manusiawi. Misalnya, dia melakukan sesuatu karena ya memang saking bahagianya atau saking bersyukurnya sehingga dia sampai merendahkan yang lain. Dan itu kita bisa stabilkan dengan mengatakan bahwa wajar jika seseorang itu mendapatkan sesuatu dan bahagia, maka itu adalah hal yang wajar dan itu bisa kita stabilkan dengan mengatakan hal demikian. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di dalam melakukan penstabilan identitas pasti ada hal-hal yang mungkin kurang pas. Ketika kita mendapati anak didik kita yang terlalu bangga, terlalu bersyukur atau terlalu bahagia terhadap nilai mereka yang terlalu tinggi sehingga merendahkan yang lain, maka kita perlu mencari hal-hal yang kurang pas dalam dirinya dan kita validasi. Misalnya kesalahan-kesalahannya untuk merendahkan yang lain. Kita validasi dengan boleh berbahagia, bersyukur dengan apa yang didapatkan, akan tetapi jangan sampai merendahkan yang lain. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan adalah upaya kita untuk memanggil hati nurani dari anak didik kita, karena keyakinan itu secara otomatis sudah tertanam dalam hati nurani yang paling dalam dari anak didik kita. Kita panggil itu terus-menerus sehingga muncullah keyakinan-keyakinan positif dalam diri anak didik kita yang nantinya akan meliputi setiap kehidupan, setiap perilaku dari anak didik kita. Sehingga di setiap individu yang sudah mempunyai konsep pemikiran, konsep perilaku yang benar tersebut akan mempengaruhi sekelilingnya. Upayanya adalah kita mencoba untuk memperbaiki individu sehingga dari individu yang sudah baik tersebut menciptakan sebuah komunitas, menciptakan sebuah kelompok yang mempunyai pemikiran yang sama, sehingga pemikiran yang sama tersebut akan membentuk sebuah budaya. Kemudian budaya tersebut jika memang positif, jika memang berlanjut, maka terciptalah yang namanya budaya positif. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.